Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1646 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Beberapa hari ke depan kita akan membahas khotbah tentang Natal. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya pertama, ayat 39 sampai ayat 45. Injil Lukas pasalnya pertama, ayat 39 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kupas kebenaran firman Tuhan ini yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Konteks firman Tuhan ini, setelah Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa Elisabet, saudaranya yang mandul, yang sudah lanjut usia, yang secara medis tidak mungkin bisa punya anak. Dan diberitahukan kepada Maria oleh malaikat Gabriel bahwa Elisabet sedang mengandung. Maria langsung pergi mengecek informasi yang dia dapat. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi apakah itu benar firman Tuhan yang dia dengar, ataukah hanya mimpi di siang bolong. Makanya Maria langsung berangkat berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda untuk mencari Elisabet, saudaranya itu. Maria mau melihat secara langsung, sekaligus mau membuktikan apakah yang disampaikan malaikat Gabriel itu benar atau tidak. Maria mendatangi Elisabet, saudaranya yang mandul, yang secara manusia, secara medis tidak mungkin dia bisa punya anak karena dia sudah lanjut umur. Dan firman Tuhan berkata, Elisabet mandul. Dan Maria mendapati apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepadanya tentang saudaranya itu, Elisabet, bahwa Elisabet sedang mengandung, itu benar adanya. Amin. Artinya apa, saudara? Artinya firman Tuhan yang disampaikan malaikat Gabriel terkonfirmasi. Amin. Haleluya. Di ayat 36, perhatikan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Maria mendapatkan fakta bahwa apa yang dikatakan malaikat Gabriel bahwa Elizabeth saudaranya yang disebut mandul itu sekarang sudah hamil. Itu benar adanya. Haleluya. Itu terbukti di ayat 40 dan ayat 41. Dan ketika Maria mengucapkan shalom kepada Elizabeth, tiba-tiba sesuatu terjadi. Bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak atau tiba-tiba bergerak ke atas sehingga membuat Elizabeth kaget. Dan Elizabeth pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus itu berkata kepada Maria, ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan di sini bahwa Elizabeth yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu berkata, diberkatilah. Amin. Artinya apa? Artinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti dia memberkati, bukan mengutuk, apalagi membenci orang lain. Sekali lagi, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya apa? Tandanya memberkati, bukan mengutuk. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa dapat membedakan seseorang dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi roh halus. Saudara bisa membedakan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia memberkati. Amin. Haleluya. Saudara lihat sekarang ini, orang-orang yang mengaku beragama, tapi apa yang mereka lakukan? Menebar kebencian di mana-mana. Kata-kata yang keluar bukan kata-kata berkat, tetapi kata-kata kutuk yang tidak menjadi berkat. Jadi kita bisa mengenali orang yang mana dipenuhi Roh Kudus dan mana yang dipenuhi roh halus. Kita bisa mengenalinya dari kata-katanya. Apakah kata-katanya itu membangun, memotivasi, menguatkan, menginspirasi, memberkati atau tidak? Saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, kata-katanya pasti membangun, pasti menginspirasi, memotivasi, pasti menguatkan, menghibur, terlebih lagi pasti memberkati. Amin. Jadi kita bisa kenali orang yang mana yang dipenuhi Roh Kudus dan mana yang dipenuhi roh halus. Saya percaya semua pendengar dipenuhi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang dipenuhi roh halus. Kalau di pertemuan-pertemuan atau di rapat selalu mengkritik, tapi tanpa solusi. Saudara, kalau kritik membangun, dia mengkritik, tapi dia memberi solusi. Itu namanya kritik membangun. Tetapi seorang yang dipenuhi roh halus, kritik, tapi tanpa solusi. Senang sekali dia kalau persatuan itu kacau, hancur, terpecah belah. Wah, dia paling senang itu. Saya mau tanya, orang-orang seperti ini ada nggak di gereja saudara? Ada Pak Pendeta, tapi sedikit, tidak banyak. Kita dapat mengenali orang itu dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi roh halus dari buahnya, dari perkataannya, dari karakternya, dari perbuatannya. Kita dapat mengenali orang itu dipenuhi Roh Kudus atau roh halus. Saya selalu mengatakan begini, seseorang yang selalu keluar kata-kata yang kotor dari mulutnya itu menandakan hatinya itu kotor. Makanya yang keluar itu kata-kata kotor. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti yang keluar dari dirinya adalah buah-buah roh. Amin. Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus itu memberkati Maria dan bayi yang ada dalam kandungan Maria. Amin. Ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa Elizabeth yang usianya jauh lebih tua daripada Maria, dia memberikan statement yang luar biasa. Dia mengakui Maria adalah ibu Tuhanku. Amin. Sebenarnya Elizabeth menyambut Maria biasa-biasa saja.
say hello seperti biasanya. Maklum mereka masih bersaudara, ya kan? Walaupun mereka bukan saudara kandung, mungkin mereka ini saudara sepupu. Apalagi usia Elizabeth lebih tua jauh daripada Maria. Tapi saudara lihat, pengakuan Elizabeth kepada Maria itu luar biasa. Amin. Penuh kerendahan hati. Haleluya. Dari mana Elizabeth tahu kalau Maria mengandung anak Allah yang maha tinggi? Kita harus melihat bahwa konteksnya Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ini menandakan bahwa pengakuan Elizabeth bukanlah pengakuan pribadi daripada Elizabeth, tetapi pengakuan secara langsung dari Allah melalui Roh Kudus yang memenuhi Elizabeth. Amin. Haleluya. Ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat. Bayi Yesus walaupun saat itu masih berada dalam kandungan Maria, tapi membawa dampak yang luar biasa. Membawa dampak sukacita yang besar. Amin. Saya percaya di mana Tuhan hadir, salah satu tandanya ada sukacita. Amin. Kalau Yesus ada di dalam hati kita, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, apa yang ada di dalam hati kita itu akan terpancar di wajah kita. Kalau Yesus ada di dalam hati kita, pasti kita akan memancarkan wajah yang penuh dengan sukacita. Sehingga orang tidak lagi melihat kelakuan kita di masa lalu, tetapi mereka melihat ada Yesus dalam diri kita, terpancar dari wajah kita. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, kalau seseorang menerima Yesus, hidupnya pasti sukacita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini juga saya melihat bahwa ucapan salam dalam bahasa aslinya ini kan shalom. Saudara, kata shalom itu berdampak luar biasa. Amin. Mari kita lihat dalam Injil Matius 10 ayat 11 sampai ayat 15. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam, shalom kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu atau shalommu itu turun ke atasnya. Jika tidak, shalommu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan penjelasan bagi kita tentang dampak yang luar biasa di balik kata shalom bagi kehidupan kita. Amin. Di saat kita mengucapkan shalom, itu merupakan doa nubuatan dari kita, orang yang mengucapkan shalom itu kepada orang yang menerima salam shalom itu. Dan mereka yang mendengar kata shalom itu harus membalasnya dengan sebutan yang sama, shalom. Amin. Makna kata shalom itu luar biasa, saudara. Shalom artinya damai sejahtera. Dengar baik. Orang yang mengucapkan kata shalom itu mendoakan dan memberkati saudara yang mendengarkan kata shalom itu. Kalau saudara sudah dengar salam itu, saudara harus membalasnya dengan berkata shalom juga. Amin. Shalom. Supaya sama-sama diberkati. Kalau kita tidak membalasnya, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, ada hukumannya. Bahaya, saudara, kalau kita tidak membalas salam itu. Elizabeth, ketika mendengar salam shalom dari Maria, bayi yang ada dalam kandungannya turut merasakan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan.
Percaya di sini artinya percaya pada firman. Maka semuanya akan terlaksana. Haleluya. Dengar baik. Apakah saudara mau apa yang saudara rencanakan semuanya terlaksana? Kalau saudara mau semua yang saudara rencanakan Tuhan kerjakan. Belajar dari sekarang. Belajar percaya kepada firman Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang heran dan ajaib dalam hidup saudara. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, percaya di sini bukan hanya lip service, bukan hanya pengakuan di bibir saya. Percaya di sini berarti dari kesungguhan hati kita. Percaya di sini bicara iman. Saudara, ada banyak orang percaya hanya percaya instan. Ketika mujizat Tuhan terjadi, dia percaya. Tapi kalau mujizat tidak terjadi, apakah dia percaya? Tidak, saudara. Orang yang percaya adalah mereka tetap percaya. Mau terjadi mujizat atau tidak, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah orang percaya. Amin. Sehingga di saat dia berdoa sudah bertahun-tahun dia berdoa, tapi Tuhan gak jawab, tapi dia tetap percaya. Dia memohon kesembuhan, sudah bertahun-tahun Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada dia, tapi dia tetap percaya. Itulah orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, kemarin kita belajar, tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, yang pertama, firman Tuhan itu pasti terkonfirmasi. Saudara lihat, Maria pergi mencari saudaranya Elizabeth yang mandul untuk mencari informasi. Apakah dia benar hamil atau tidak. Artinya, Maria mau mengkonfirmasi firman yang dia sudah dapatkan dari malaikat Gabriel. Apakah yang menyampaikan firman kepada dia ini apakah benar atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Maria sedang menguji firman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan langsung percaya. Ada banyak orang yang menyampaikan firman, tapi sebenarnya tujuannya mau menyesatkan kita. Makanya kita harus belajar menguji. Apakah ini firman asli atau tidak? Apakah ini betul-betul dari Tuhan atau tidak? Makanya saudara, saya percaya. Dari firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Kita harus menguji setiap firman. Supaya apa, saudara? Supaya kita melakukan tepat dan benar. Saya percaya kalau itu benar-benar firman dari Tuhan, pasti terkonfirmasi. Cara Tuhan mengkonfirmasi dalam kehidupan kita sekarang, bisa saja melalui firman yang kita baca. Tuhan konfirmasi apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Melalui khotbah yang saudara dengar dari hamba-hamba Tuhan. Akhirnya terkonfirmasi dengan iman saudara. Dan masih banyak lagi mungkin nasihat dari hamba-hamba Tuhan kepada saudara dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau itu betul-betul dari Tuhan, pasti terkonfirmasi. Amin. Haleluya. Yang kedua kita belajar, dampak dari kata salam shalom itu sangat dahsyat luar biasa. Karena di balik kata shalom itu ada doa. Doa berkat buat orang yang membalas kata shalom itu. Amin. Yang ketiga, berbahagialah orang yang percaya pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. Saya selalu katakan begini, kalau saudara percaya pada firman Tuhan ini, apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu kepada Elizabeth yang mandul. Nah, saudara yang mungkin mengalami pengalaman yang sama dengan Elizabeth yang mandul, saudara imani bahwa firman ini ya dan amin buat saudara. Maka itu yang akan terjadi kepada saudara. Amin. Kalau saudara mengalami sakit, saudara lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus banyak sekali menyembuhkan banyak orang sakit kusta, lumpuh, buta, bisu, dan lain sebagainya. Dan mereka semua mengalami kesembuhan. Nah, kalau saudara mengimani itu, percaya itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara, maka itu yang akan terjadi. Mujizat pasti terjadi kepada orang-orang yang percaya pada firman. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat luar biasa. Biarlah di saat kami menyambut perayaan Natal, kami betul-betul dikuatkan. Firman Tuhan terus terkonfirmasi dalam hidup kami. Dan kami mau memberkati orang. Jadi berkat, ajar terus kami supaya tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun doa-doa kami belum Tuhan jawab. Sekalipun tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi mujizat dalam hidup kami. Tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin, haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.